Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Namun, sepertinya musuh sama sekali tidak membiarkan keduanya untuk sedikit beristirahat. Sebab, saat ini ketiganya sudah kembali bergerak mendekat, berniat langsung menyerang. Mereka akan kalah, ucap Xiaoran. Lao menggelengkan kepalanya, bukan karena tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut. Namun, dia tidak mengerti kenapa Liang Zhu, sang kaisar Tang, tidak memperdulikan kemungkinan seperti ini akan terjadi. Apa yang akan dilakukan, Hao Yu? Di mana jenderal itu? Gumam Lao, sambil berusaha mencari keberadaannya. Lao juga berpikir sama. Akan tetapi, dia berharap Hao Yu melakukan sesuatu untuk mencegah hal buruk terjadi. Dia sedang menyaksikan ini dari sana. Lao langsung menoleh pada arah yang ditunjuk Xiaoran. Saat itu, dia langsung sedikit memicingkan mata untuk mempertajam jarak pandangannya. Dia tidak terlihat akan melakukan apapun. Tambah Xiaoran, sesaat setelahnya. Saat itu, biksu dari kuil 5 jari itu benar-benar dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh pemuda di dekatnya ini. Dia tidak melihat keberadaan Hao Yu di arah yang ditunjuk. Sekarang, Xiaoran mengatakan seolah dia tahu bahwa jenderal besar kekaisaran Tang itu tidak akan melakukan apapun. Duar, jeder. Perhatian Lao kembali teralihkan ketika sebuah suara dentuman menggelegar, saat pukulan keras yang bisa dihindari oleh lawan kedua kultivator aliran putih itu, membentur segel penghalang di bawah sana. Dari atas sana, semua orang bisa melihat bahwa dua kultivator aliran putih tersebut benar-benar sudah kelelahan melawan ketiganya. Chong Wei baru saja melepas pukulan dengan tenaga dalam yang sangat besar, hingga menguras banyak energi ki dari dantian di tubuhnya. Cepat habisi gendut itu. Buat kami memenangkan taruhan ini. Seruan penonton itu mulai mempengaruhi mental dua kultivator tersebut. Mereka seolah menyesal menjadi penghalang bagi kubu sekte beraliran hitam untuk membuat kekacauan di Kekaisaran Tang, hanya untuk melindungi manusia-manusia seperti ini. Hahaha, apa kalian pikir, kami akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Chong Wei, berhati-hati, dia ada di belakang. Liu Chong, mereka ada di... Liu Chong tidak bisa meneruskan kata-katanya untuk memperingatkan, karena di saat bersamaan Chong Wei juga melakukan hal yang sama padanya. Liu Chong, bodoh, lihat kemana kau, teriakan satu orang dari penonton itu. Adalah satu-satunya suara yang terdengar. Karena saat itu, semua orang terdiam melihat Liu Chong dan Chong Wei sudah berada dalam posisi yang benar-benar berbahaya. Tepat saat semua orang berpikir bahwa keduanya akan segera mendapatkan cedera yang parah atau mungkin saja bisa mati, satu orang lain dari luar gelanggang baru saja melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi datang ke arah mereka berlima. Duar, duar. Kejadian itu begitu cepat, namun dentuman itu jelas baru saja mengubah keadaan di dalam gelanggang. Siapa itu? 3 kultivator dari sekte beraliran hitam baru saja terpental saat orang itu muncul dan langsung menghantam ketiganya. Guru Lao, kecepatanmu luar biasa, gumam Xiaoran, memujinya. Sementara itu, di tengah gelanggang sana, Lao yang saat itu sudah merapatkan kedua telapak tangan di depan dada, berkata, "Aku Lao, dari kuil 5 jari. Hentikan pertarungan yang sia-sia ini," ucap biksu itu pada 5 orang yang ada di sana. Lao berdiri di antara Chong Wei dan Liu Chong yang terlihat sudah terengah-engah. Sementara itu, 3 musuh yang dilawan keduanya tadi juga sudah kembali berdiri. Sial, orang itu benar-benar Lao. Kali ini, bukan penonton yang terkejut. Beberapa kultivator aliran hitam awalnya tidak begitu yakin saat kedatangannya. Namun, saat kejadian yang sangat cepat itu berlalu, barulah mereka bisa memastikannya. Lao, Lao siapa? Tanya seseorang yang mendengar orang lain mengatakan itu.
Orang itu tersenyum, namun senyumnya sama sekali bukan untuk merayakan sesuatu. Karena biksu yang baru saja muncul itu bukan biksu biasa. Kalian tentu belum mendengarnya, tapi biksu itu sangat terkenal jika kalian sudah terjun di dunia kultivator lebih dari 40 tahun yang lalu. Jawabnya, Senior Lao. Liu Chong datang menghampiri Lao. Begitu dia menyadari siapa yang telah menolongnya di saat posisinya begitu terdesak beberapa saat yang lalu. Lao hanya mengangguk sekali untuk menanggapi Liu Chong. Namun matanya tetap awas, memperhatikan gerak-gerik tiga orang yang kini balas menatapnya di depan sana. Chong Wei, apa kau masih bisa bertarung? Tanya Lao pada Chong Wei yang terlihat sedang mengalirkan tenaga dalam pada betisnya yang terluka. Tentu, Senior, terima kasih. Balas Chong Wei sebelum akhirnya kembali mencoba berdiri. Ketiganya memang sudah saling mengenal lama. Namun, berbanding Chong Wei dan Liu Chong, sebagai seorang biksu yang menghabiskan banyak waktunya untuk bersemedi, Lao sangat jarang menunjukkan dirinya. Lao menoleh pada Chong Wei yang berjalan mendekat, lalu melirik pada satu kakinya yang terlihat sudah melemah karena terus mengeluarkan darah. Setelahnya, dia balik menatap pada Liu Chong dan mendapati wajah pria itu sudah sedikit pucat. Sepertinya, dugaanku benar, batin Lao. Semua yang menyaksikan itu begitu terpana dengan kecepatan biksu yang kini sudah berada di tengah-tengah sana. Namun, beberapa saat berikutnya, mereka baru menyadari satu hal. Dan itu terasa sangat merugikan bagi mereka. Hei, biksu bodoh. Seharusnya, kau membiarkan saja pertarungan itu dan tunggu pertarungan selanjutnya. Teriak salah seorang yang merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Ya, jika kau begitu tidak sabarnya, seharusnya kau ikut bertarung sejak awal. Biksu brengsek, merusak taruhan saja. Chong Wei dan Liu Chong kembali mendengar sorakan tersebut. Sekarang, orang-orang itu menyerang Lao yang baru saja menyelamatkan mereka dengan kata-kata yang sangat menusuk. Senior, ini benar-benar membuatku kesal. Ternyata, setelah kita berperang dan terus melawan Sekte Hitam, semua itu hanya untuk membuat para bajingan-bajingan tidak tahu diri itu tetap bisa hidup dengan aman dan nyaman. Ucap Chong Wei geram. Lao ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Chong Wei tersebut. Namun, dia tidak bisa untuk tidak setuju dengannya. Cuy, aku pikir siapa? Ternyata orang ini, seru salah satu dari tiga orang yang ada di depan mereka. Hentikan pertarungan ini, ucap Lao, meminta pada mereka, sekali lagi. Namun, hal itu ditanggapi dengan senyuman meremehkan oleh ketiganya. Kau baru saja melayangkan pukulan keras pada kami. Lalu, kau meminta kami untuk berhenti. Apa kau bercanda? Tanya salah satu dari mereka. Mendengarnya, Lao kembali berkata, aku hanya berusaha mencegah agar tidak ada yang terbunuh pada pertarungan yang tidak penting ini. Balas guru dari Hong Li dan Jiang itu. Hahaha, hahaha. Ini kenapa aku membenci biksu. Kalian selalu naif. Jawab yang lainnya sambil tertawa, begitu mereka mendengar tanggapan Lao tadi. Sesuatu yang sudah diduga oleh Lao. Namun, sebagai seorang biksu dia tetap harus mencoba untuk menghentikan pertarungan yang sia-sia dan sangat merugikan ini. Terlebih dahulu, segel penghalang milik Hao Yu ini adalah jenis segel satu arah. Siapa saja bisa memasukinya, namun tidak untuk keluar. Jika ini adalah pertarungan terbuka antara para kultivator aliran putih, maka cukup dengan mengaku kalah atau mengalah saja, maka pertarungan bisa dianggap selesai dan lawan akan menjadi pemenangnya. Akan tetapi, lawan mereka memiliki prinsip dasar yang sangat berbeda. Seperti niat mereka, sejak awal tiga orang ini berniat menghabisi Liu Chong dan Chong Wei saat keduanya lengah. Akan tetapi, tentu saja Lao juga tahu bahwa setelah masuk dan ketiganya tidak mau mengikuti permintaannya, maka dia sudah bersiap untuk hal lainnya. Kalian berdua, beristirahatlah. Aku akan menghadapi mereka, ucap Lao, yang pada akhirnya tahu bahwa ketiganya memang tak akan mau mendengarkan permintaannya.
Liu Chong ingin mengatakan keberatannya, namun saat itu Lao sudah memusatkan tenaga dalamnya. Melihat Lao yang sebelumnya meminta mereka untuk berhenti dan kini mulai mengeluarkan aura tenaga dalamnya, satu orang langsung bersuara. "Kalian, hati-hatilah. Dia adalah Lao, biksu gila, dari kuil 5 jari," ucapnya, mengingatkan kedua rekannya. Akan tetapi, begitu satu orang itu memperingatkan, Lao sudah menghilang dari tempat dia berdiri. "Kau, di sampingmu." Saat itu, tiba-tiba saja Lao sudah berada di sebelah kiri dari ketiganya. Biksu itu sudah mengerti bahwa tidak ada cara lain lagi selain benar-benar mengalahkan ketiganya untuk bisa keluar dari sini. Langkah, bumi, duar. Kultivator itu sempat menahan tendangan keras dari biksu itu. Namun, tubuhnya tetap bergeser cukup jauh, dampak dari kuatnya tenaga yang dilepas Lao dengan jurusnya itu. Lao sama sekali tidak memberi jeda. Meski kuat, namun lawannya juga kultivator tahap suci. Tendangan seperti itu tidak akan memberi dampak yang begitu besar baginya. "Kegilaanmu tidak akan berguna di sini. Brengsek," seru satu di antara dua orang yang melihat Lao kembali berniat menyerang rekan mereka. Saat itu, Lao langsung mengurungkan niat dan menunggu dua orang itu datang mendekat. "Hiya, buk, buk." Meski keduanya menggunakan pedang, namun Lao tetap melawan mereka dengan tangan kosong. Ada yang unik jika semua orang begitu memperhatikan. Saat melawan satu, biksu itu berdiri begitu dekat dengan lawannya. Hal itu membuat pengguna pedang merasa dirugikan, karena jarak itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk menyerang dengan kekuatan yang sempurna. Lao yang terlihat sudah terbiasa melawan kultivator berpedang, seolah sudah sangat mengerti kelebihan atau kekurangan kultivator dengan senjata seperti itu. "Buk, buk, buk, menyingkirlah." Tahu rekannya kesulitan menghadapi biksu gila yang sudah berhasil mendaratkan beberapa pukulan itu. Satu orang memberi tanda pada mereka untuk mundur, agar dia bisa menyerangnya. Wus, pedang itu tidak berhasil mengenai lawannya, karena saat dia mengatakan hal tersebut, Lao sudah bisa langsung menebak apa yang terjadi. Biksu itu tidak hanya menghindar saja. Sekarang, dia sudah berada begitu dekat dengan lawan yang baru saja berusaha menebas kepalanya. Dan sesaat setelahnya, Lao langsung menyerang dengan siku dan lututnya. Beberapa saat yang lalu, ketiganya mampu mendominasi dua orang. Akan tetapi, saat ini, mereka seperti kesulitan hanya untuk memberikan serangan pada biksu itu. Sementara itu berlangsung, Lao berkali-kali mampu mendaratkan pukulan dan tendangan pada lawannya. Sial, biksu itu benar-benar gila. Itulah kenapa Lao mendapatkan gelarnya. Lao memiliki kecepatan yang luar biasa. Sesuatu yang menjadi andalan bagi kultivator yang tidak menggunakan senjata saat bertarung. Jika terus begitu, maka Lao terlihat akan begitu mudah melawan tiga orang tersebut. Namun, tentu saja tidak ada yang begitu mudahnya di dunia ini. Lao melebarkan matanya, saat melihat dua orang lawannya, tidak lagi terlihat ingin menyerangnya. Namun, keduanya sekarang dengan secara mengejutkan bergerak langsung pada Liu Chong dan Chong Wei, yang sedang memusatkan tenaga dalam, berusaha menghentikan pendarahan pada luka mereka. Langkah, bumi, sus, buk. Lawannya berhasil menahan tendangannya. Namun, Lao sama sekali tidak peduli. Karena hal tersebut dia lakukan hanya agar lawannya menjauh. "Tidak akan aku biarkan," seru Lao, sambil berlari dengan kecepatan tinggi, memotong keduanya. Tahu bahwa rencana mereka ketahuan. Dua orang itu langsung mundur beberapa langkah, dan berhenti setelahnya. "Sial, sepertinya kau sudah mengetahuinya, biksu, busuk." Tidak menanggapi kata-kata itu, Lao melirik pada Liu Chong dan Chong Wei bergantian sebelum akhirnya berkata, "Chong Wei, jika kau memiliki pil roh, maka sebaiknya telan itu sekarang. Kau juga, Liu Chong," ucap Lao tiba-tiba. Keduanya ingin mengatakan bahwa mereka tidak apa-apa, namun Lao kembali berkata, "Apa kalian tidak mengenali orang itu?" Muncul saat keduanya sedang bertarung.
lalu bertarung melawan ketiganya setelahnya. Hal itu membuat Chong Wei dan Liu Chong melupakan detil-detil kecil dari lawan mereka. Akan tetapi, setelah mendengar Lao mengingatkan keduanya, saat itu juga Chong Wei dan Liu Chong melebarkan mata mereka. Sial, pantas saja lukaku tidak berhenti mengeluarkan darah, seru Chong Wei. Begitu menyadari siapa satu dari 3 orang yang menjadi lawan mereka. Hahaha, hahaha. Satu orang yang mereka bicarakan langsung tertawa begitu mendengar Chong Wei mengumpat. Sudah terlambat, racun itu telah menyebar. Pil roh saja tidak akan cukup. Hahaha, ucapnya sambil terus tertawa. Keduanya langsung menyadari bahwa salah satu kultivator yang mereka lawan adalah Sun Kang, ketua sekte hutan kabut. Seorang kultivator yang juga terkenal sebagai ahli racun. Cuy, ini kenapa aku membenci pengecut seperti dirinya? Kata Liu Chong, geram. Sun Kang menggelengkan kepalanya. Hahaha, pengecut katamu. Liu Chong, apa kau tidak tahu bahwa racun juga sebuah keahlian, sangkalnya. Tidak ada yang bisa menolak untuk mengakui hal itu, namun menggunakan racun untuk mengalahkan musuh, sangat memalukan bagi kultivator aliran putih. Sebagai pendekar, tindakan itu terkesan sangat memalukan. Tidak perlu menunggu lama, untuk semua orang yang melihat itu, menyadarinya. Meski keduanya sudah menelan pil roh, namun saat ini mereka semua juga bisa melihat darah terus mengalir dan mulai menggenang di lantai gelanggang, di mana Liu Chong dan Chong Wei berdiri. Apa racun diperbolehkan? Apa-apaan itu? Seru salah seorang dengan nada kecewa. Apa maksudmu? Bukankah itu bagus? Setidaknya, kita tetap akan memenangkan taruhan ini. Menyadari hal tersebut, beberapa orang yang sempat kecewa, kini mulai tersenyum kembali. Jika keduanya terus mengeluarkan darah, maka Liu Chong dan Chong Wei akan kalah dengan sendirinya. Hei kalian, kalahkan pengemis botak, tidak berguna itu. Xiaoran yang sejak tadi menyaksikan pertarungan di gelanggang, benar-benar merasa terusik dengan teriakan-teriakan para penonton itu. Orang-orang ini membuatku kesal saja, gumam Xiaoran, sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru tempat itu. Lao memang sudah menduga ada yang salah dengan keduanya. Pasalnya, sebelum ketiga kultivator ini masuk mengganggu pertarungan antara Chong Wei dan Liu Chong, 2 orang itu masih terlihat begitu kuat. Akan tetapi, setelah ketiganya berhasil memberikan luka yang seharusnya tidak begitu berdampak besar bagi Liu Chong dan Chong Wei. Namun begitu, Lao yang sudah lama mengenal keduanya tahu bahwa ada yang salah dengan luka mereka. Uhuk, Liu Chong dan Chong Wei terbatuk bersamaan. Saat itu, dari mulut mereka mengeluarkan darah berwarna kehitaman. Pil roh yang mereka telan memang sudah bekerja. Namun, seperti apa yang dikatakan oleh Sun Kang, jika hanya itu saja tentu tidak akan cukup. Kalian berdua, bertahanlah. Aku yang akan menghadapi mereka. Ucap Lao pada keduanya. Hahaha, jelas ketiga lawannya langsung tertawa. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Lao pada keduanya. Hei, biksu busuk, apa kau sedang meremehkan kami? Tanya salah satu dari ketiga. Saat itu, Lao benar-benar tidak menyangka akan berdiri di sini. Karena, siapa yang menyangka bahwa keputusannya untuk datang menemani Xiaoran ke sini, berakhir dengan situasi seperti ini. Lao yang mendengarnya, kembali bersuara. Aku tidak meremehkan siapapun. Aku hanya berkata yang sebenarnya. Balas Lao. Saat menanggapi mereka, biksu gila dari kuil 5 jari itu, mengukur kekuatan ketiganya. 2 lainnya jelas adalah kultivator tahap suci tingkat 1. Meski tidak tahu dari sekte apa mereka berasal, namun aura pembunuh yang keduanya lepaskan begitu kental. Sementara Sun Kang, sepertinya baru saja menerobos tahap suci tingkat 2, itu bisa dibedakan dengan kekuatan, daya tahan serta mental yang dimilikinya. Jika berbicara aura pembunuh, bahkan jika dia masih berada di tahap raja sekalipun, pria ini tetap akan memiliki aura sebesar ini, karena sudah banyaknya nyawa yang melayang di tangannya. Apa yang dikatakan Lao,
membuat emosi ketiganya tersulut. Niat mereka untuk menghabisi 2 kultivator tingkat tinggi dari Sekte Aliran Putih yang nyaris saja berhasil. Namun harus tertunda karena munculnya biksu ini. Lao, sepertinya kau yang akan lebih dulu mati daripada kedua orang bodoh itu, ucap Sung Kang. Lao tidak menjawab dengan kata-kata, karena saat itu juga dia sudah menekuk kakinya, memasang kuda-kuda. Sial, ini juga alasan kenapa aku membenci biksu, seru satu kultivator, yang terlihat memiliki dendam pribadi pada semua biksu yang ditemuinya, baik dia mengenali biksu tersebut ataupun tidak. Apa yang dikatakan olehnya sebenarnya bukan tanpa alasan. Lawan yang paling sulit diprovokasi adalah biksu. Itu semua karena mereka memiliki tingkat pengendalian jiwa yang sangat tinggi. Dalam hal ini mereka sedang menghadapi Lao, salah satu biksu terkuat di kekaisaran ini. Di mana, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pengendalian jiwa mereka. Amarah akan sulit dijadikan sebagai pengalihan konsentrasinya. Dan benar saja, saat itu dengan emosi yang sangat tenang, Lao kembali memusatkan tenaga dalamnya. Detik berikutnya, mereka baru sadar kenapa sebenarnya Lao digelar sebagai biksu gila dari kuil 5 jari. Memang alasannya adalah kecepatannya. Namun, dengan kecepatan itu, dia telah menghabisi banyak nyawa kultivator aliran hitam saat perang besar antara 2 kubu kultivator hitam dan putih terjadi beberapa dekade yang lalu. Sekarang, tidak hanya 3 lawannya saja yang melihatnya. Akan tetapi, semua orang yang berada di tribun juga bisa merasakan betapa mengerikannya aura pembunuh yang dilepaskan biksu itu. Apa-apaan biksu itu? Apa biksu diperbolehkan membunuh sebanyak itu? Meski tidak tahu berapa jumlahnya, namun kultivator tingkat rendah saja akan mengetahui langsung bahwa aura itu sungguh menggambarkan pembunuhan yang sangat-sangat banyak. Cuy, pembunuh yang mengaku-ngaku biksu, ejek Sung Kang pada Lao. Aku membunuh untuk menyelamatkan lebih banyak orang, balas Lao sambil membuka matanya. Sekarang, aku juga memiliki alasan yang sama. Lanjutnya, saat itu juga, ketiganya langsung bersiaga. Mereka sudah melihat retakan kecil di lantai gelanggang, tempat di mana biksu gila itu menapakkan kakinya. Kalian, apapun yang terjadi jangan lengah. Begitu Sung Kang mengingatkan keduanya, Lao sudah langsung bergerak dengan sangat cepat ke arah mereka. Langkah, bumi, bruk, perlu 2 orang untuk menahan tendangan keras itu, dan perlu 1 lagi untuk menahan agar keduanya tidak terpental. Sung Kang yang ada di belakang keduanya, langsung berseru, "Lepaskan!" 2 orang itu langsung menarik tangan mereka, sebelum akhirnya melompat ke udara. Sung Kang sendiri melompat mundur menjauh dari sapuan tendangan yang tertahan itu. Slash, wush, kaki Lao yang cepat, seperti sedang mengoyak udara. Sung Kang harus mundur beberapa langkah lagi, agar bisa menghindari jarak serang yang bisa dilepas teknik itu. Sial, biksu gila ini semakin kuat saja. Umpat si ahli racun, yang juga pernah menghadapi Lao puluhan tahun yang lalu itu. Namun, Lao sama sekali tidak berharap tendangannya akan langsung mengenai ketiganya. Bahkan, dia tidak berharap akan mengenai satu saja. Namun, ini seperti apa yang diharapkannya, begitu mendapati 2 orang yang melompat ke atas udara. 2 kultivator itu baru saja merasa sedikit lega karena berhasil menghindari salah satu jurus pamungkas yang terkenal dari kuil 5 jari itu, tidak bisa tersenyum. Karena, meski sekilas keduanya jelas melihat Lao yang sedang tersenyum. "Brengsek, dia sudah merencanakan sesuatu," seru salah satu dari keduanya. Dan saat itu juga, dengan momentum turun dari sana, dengan pedang di tangan, mereka mencoba melayangkan serangan pada Lao. Slash, swoosh. Akan tetapi, mereka lupa bahwa Lao memiliki kelebihan yang tidak banyak dimiliki orang lain, yaitu kecepatan. Wush, wush. Lao dengan mudah menghindari 2 pedang yang seharusnya melintas di bahunya itu. Setelahnya, dia menggunakan tenaga yang dia lepas pada kaki untuk menendang tadi,
agar bisa membuat tubuhnya berputar. Dengan kedua tangan yang berada di lantai, Lao melepaskan tendangan kuat lain, yang datang bersamaan saat dua lawannya mendarat di tanah. Bruk, krak, begitu benturan terjadi, keduanya langsung bergeser sedikit ke kiri. Namun, sendi siku salah satu kultivator aliran hitam yang menerima serangan itu dengan jarak yang lebih dekat itu, jelas sudah bergeser. Kedua tidak lantas berdiam diri. Tahu Lao berkemungkinan akan kembali menyerang. Kali ini mereka bersiap menunggu serangan itu dengan pedang. Mati kau, biksu brengsek, seru Sung Kang, yang memanfaatkan waktu yang ada untuk menyerang Lao. Slash, swoosh. Namun, sebuah pemandangan unik langsung terjadi di sana. Setelah menyerang keduanya, semua orang berpikir bahwa Lao akan kembali berdiri. Lao memang berdiri, akan tetapi secara terbalik. Karena sekarang dengan kedua tangan di lantai, Lao bisa menahan tebasan pedang beracun milik Sung Kang. Buk, 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 bantu aku, seru Sung Kang pada kedua orang lainnya, sesaat setelah dirinya mendapat 3 tendangan beruntun yang sangat cepat dari Lao. Dua yang lainnya langsung menghambur dan melibaskan pedang mereka untuk menebas kaki itu, dan saat itulah langsung terjadi pertukaran jurus di antara mereka semua. Biksu itu menakjubkan. Sial, sepertinya ini tidak akan semudah yang aku pikir. Ternyata 3 orang itu tidak ada apa-apanya. Suara kecewa kembali mewarnai tribun yang mengelilingi gelanggang tersebut. Saat melihat biksu itu bisa meladeni ketiganya dalam posisi seperti itu. Cuy, biksu memang selalu mengerikan, ucap salah seorang kultivator sekte aliran hitam yang melihatnya. Di sisi lain, taruhan 1:5, biru untuk aliran putih, dan merah untuk aliran hitam. Silahkan pasang taruhan kalian. Mendengar itu, para penonton mulai ragu. Lao terlihat begitu hebat, namun 3 orang yang dia lawan adalah kultivator dengan tahap kultivasi suci. Apakah aku harus mengubah taruhanku? Aku juga berpikir sama. Para penonton tidak langsung memasang taruhan seperti sebelumnya. Namun, mereka lebih memilih menunggu dan melihat jalannya pertarungan. Mereka mungkin terlihat imbang, tapi sampai kapan? Apa biksu itu mampu mempertahankan kecepatannya secara terus-menerus? Saat mendengar pendapat yang sangat masuk akal itu, para penonton langsung mengangguk bersamaan. Taruhan 1:5, biru untuk aliran putih, dan merah untuk aliran hitam. Silahkan pasang taruhan kalian. Berikan aku kertas merah. Aku juga. Xiaoran melihat ke sebelah, saat beberapa orang di dekatnya memasang taruhan. Begitu prajurit yang membawa kotak itu berada tepat di depannya, pemuda itu memberhentikannya. Kenapa taruhannya 1:5? Tanya Xiaoran pada prajurit tersebut. Mendengar itu, orang-orang yang ada di sana menahan tawa mereka. Mereka tidak menyangka pemuda yang terlihat seperti seorang putra bangsawan ini tidak mengerti alasannya. Tuan muda, ini agar taruhan menjadi adil. Pihak aliran putih sedang tidak diuntungkan. Jadi, jika ada yang berani bertaruh untuk mereka, maka orang itu akan mendapat bayaran 5 kali lipat jika putih menang. Jelas prajurit itu. Anak muda, apa kau ingin bertaruh untuk aliran putih? Bisa saja mereka menang bukan? Tanya seseorang yang ada di sebelahnya. Namun, semua orang yang melihat itu tahu bahwa orang tersebut hanya mencoba bercanda. Namun, sesaat setelahnya mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka duga. Ya, aku akan bertaruh untuk aliran putih. Jawab Xiaoran, polos. Hahaha. Mendengar jawaban Xiaoran, sontak saat itu juga, tawa semua orang di sekelilingnya meledak seketika. Sementara itu, di bawah sana, saat Lao menghadapi ketiganya, Liu Chong dan Chong Wei memanfaatkan itu untuk duduk berkultivasi. Mereka tidak berharap Lao bisa menahan sangat lama. Mereka cuma menginginkan agar biksu dari kuil 5 jari itu bisa bertahan sebentar lagi saja, hingga mereka bisa memusatkan tenaga dalam dan menghentikan penyebaran racun itu. Biksu ini ternyata memang tangguh, ucap salah satu dari ketiga kultivator yang mencoba memberi luka pada Lao,
yang terus saja gagal karena kecepatan biksu tersebut memang jauh di atas ketiganya. "Jangan banyak bicara, terus serang," seru Sung Kang pada keduanya. "Heya, Ciaat, Buk." Setiap kali mereka mencoba menebas, Lao mengelak dengan cepat. Setelahnya, biksu itu langsung balas menyerang. Saat itu terjadi, beberapa pukulan berhasil didaratkan pada tubuh lawan-lawannya. Lao terlihat begitu mendominasi pertarungan ini, hingga membuat para penonton yang bertaruh pada kubu lawannya kembali cemas. Biksu itu, beberapa orang mulai bergumam cemas. Saat pukulan demi pukulan yang dilayangkan Lao, seolah akan membuat lawannya terkapar untuk beberapa waktu lagi. "Hei, apa kalian bercanda? Kenapa mengalahkan satu orang itu saja, kalian tidak bisa? Ah, aku pikir sekte aliran hitam bisa diandalkan. Dasar, sial." "Hei, jaga ucapan kalian." Orang-orang yang berteriak-teriak kesal itu langsung terdiam, begitu menyadari bahwa beberapa mata mengawasi mereka. Berbeda dengan sekte aliran putih, mereka tidak akan segan-segan menghabisimu untuk alasan yang tidak jelas. "Sekarang, kau terdengar menghina perwakilan mereka." Orang-orang itu langsung menelan ludah saat menyadari hal tersebut. Akan tetapi, beberapa saat setelahnya mereka kembali berteriak, "Berjuanglah, kalahkan biksu itu." "Ya, kami mendukungmu." Teriakan kesal itu segera berganti dengan sorakan memberi semangat. Sontak, hal tersebut membuat konsentrasi Liu Chong dan Chong Wei kembali buyar. "Benar-benar bajingan," geram Liu Chong. "Sial, ingin sekali rasanya diriku menarik dan memotong lidah para bedebah itu," sambut Chong Wei. Sementara itu, Lao terus-menerus menyerang ketiganya tanpa memberi jeda. Akan tetapi, saat terus bertukar jurus melawan Lao, sesuatu melintas di kepala Sun Kang. Setelah itu, sebuah senyum tipis tersungging di wajahnya. Di dalam hatinya, Sun Kang bergumam, "Dia mengulur waktu." Hiya, buk, buk. Pukulan demi pukulan mereka terima. Meski terasa sakit, namun itu tidak begitu berpengaruh, karena dengan memusatkan tenaga dalam yang cukup, semua itu bisa diredakan. Akan tetapi, Sun Kang sudah tahu kenapa Lao tidak begitu banyak menggunakan tenaga dalamnya saat menyerang. Karena saat ini, biksu itu berusaha terus mempertahankan kecepatannya, agar mereka bertiga tidak bisa menyerang Liu Chong dan Chong Wei. "Hehehe, ternyata tidak hanya cepat saja, tapi kau cukup pintar," ucap Sun Kang. Lao yang menjaga konsentrasinya berusaha tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Sun Kang tersebut. Dia hanya berusaha membuat ketiganya begitu sibuk untuk terus melawannya, dan tidak berpikir untuk menyerang dua yang lainnya. "Celaka," seru Lao dalam hati, karena saat itu dia merasa Sun Kang memundurkan langkah menjauh dari dua yang lainnya. Hahaha. Sun Kang tertawa saat dirinya sedang berlari mendekat pada dua orang yang sedang duduk bersila. Buk, buk, Lao memukul dua lawannya dengan lebih kuat, agar keduanya segera menjauh. Sekarang, dengan menambah jumlah tenaga dalamnya pada kaki, biksu itu langsung berbalik dan berusaha menyusul Sun Kang. "Kau ingin melindungi mereka, bukan?" Hahaha. Sun Kang semakin memacu kecepatannya begitu dia tahu Lao berusaha mengejarnya. Mata Lao melebar saat menyadari bahwa mungkin saja dia akan terlambat. Biksu itu kembali menambah tenaga dalamnya untuk mempercepat langkahnya. "Tidak akan aku biar." Lao tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Karena saat itu juga, Sun Kang yang beberapa saat yang lalu terlihat akan menebas salah satu di antara keduanya, menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Lao tidak sempat bereaksi karena dia terlalu memusatkan tenaga pada kakinya untuk berlari mendekat. Kejadiannya begitu cepat, akan tetapi, tepat saat Lao menyadari bahwa dia telah tertipu, namun semuanya sudah terlambat. Saat itu, ternyata Sun Kang sama sekali tidak mengincar Liu Chong maupun Chong Wei. Dan yang sebenarnya diincar oleh ahli racun itu adalah dirinya. Sreet, pedang Sun Kang akhirnya berhasil memberikan luka pada lengan dan dada biksu itu,
saat Lao melintas melewatinya beberapa saat yang lalu. Tribun yang mengelilingi gelanggang tersebut langsung hening seketika saat melihat kejadian tersebut. Mereka melihat Lao memelankan langkah begitu dirinya sudah dekat dengan Liu Chong dan Chong Wei, sambil memegang dadanya yang terluka dan mengeluarkan darah. Uhuk, kalian hebat. Kenapa tidak lakukan hal itu sejak tadi? Hahaha, aku pikir aku akan miskin. Bahkan sebelum kompetisi berlangsung. Sial, membuat cemas saja. Sorakan dari tribun itu mengisyaratkan seolah kubu aliran hitam sudah memenangkan pertarungan itu. Jangan menunggu, habisi saja langsung. Para penonton yang bertaruh tidak sabar melihat Sung Kang dan dua yang lainnya menyelesaikan pertarungan tersebut, agar mereka bisa memastikan memenangkan taruhan. Lao berbalik dan menatap pada Sung Kang yang tersenyum licik padanya. Dia juga melihat dua orang lainnya sedang datang mendekat. Lao, sepertinya kau baru saja mengantarkan nyawamu sendiri ke tempat ini, ucap Sung Kang meremehkan. Sebagai ahli racun, dia tentu tidak terburu-buru untuk kembali menyerang. Luka yang dia berikan bukan apa-apa bagi biksu ini jika tidak ada racun di pedangnya. Sementara racun itu bekerja, dia mencoba mengulur sedikit waktu. Hal tersebut juga dimengerti oleh dua yang lainnya. Saat ini, mereka hanya bersiaga dan siap kapan saja saat Sung Kang memberi tanda untuk menghabisi lawan mereka itu. Lao sama sekali tidak menghiraukan kata-kata itu dan kembali berjalan mendekat pada ketiganya. Sudah aku katakan, aku membunuh untuk sebuah alasan bukan, ucap Lao tiba-tiba, sambil membuka pakaiannya atas dan mengikat kain itu di pinggangnya. Hal tersebut sontak membuat Sung Kang dan dua kultivator lainnya melebarkan mata mereka. Karena jelas, Lao benar-benar tidak berniat menunggu. Setidaknya, saat satu dari kalian mati, aku merasa sudah menyelamatkan banyak nyawa, ucap Lao sesaat setelahnya. Setelah mengatakan itu, Lao kembali berderap ke depan dan bergerak dengan sangat cepat menuju ketiganya. Hiya, duar, jeder. Perlu mereka bertiga untuk menahan tendangan yang dilepas Lao tersebut. Dan mereka juga harus menggunakan banyak tenaga dalam saat melakukannya. Sial, langsung saja habisi, seru Sung Kang saat itu juga. Hiya, buk, serit, buk, serit. Pertarungan langsung kembali terjadi antara Lao dan ketiganya. Pertukaran jurus silih berganti. Bedanya, saat ini Lao lebih terbuka. Hal itu karena, demi melesatkan pukulannya dengan lebih cepat dan juga lebih kuat, biksu itu sedikit mengendurkan pertahanannya. Apa biksu itu gila? Satu pukulan, dua pukulan, satu sabetan pedang. Dua pukulan, dua sabetan pedang. Biksu ini, buk, jangan berhenti, lawan terus, seru Sung Kang pada keduanya. Buk, uye. Tinju Lao baru saja mendarat di wajah Sung Kang, sesaat setelah dia memberi rekan-rekannya peringatan. Lao tidak memberi jeda dan kembali mengejarnya, saat dirinya mundur selangkah. Buk, berengsek kau Lao. Sung Kang begitu kesal, karena saat itu Lao terus mengincar dirinya. Apa yang biksu itu akan lakukan? Saat terus melayangkan pukulan pada Sung Kang dan satu lainnya. Namun, Lao seperti membiarkan sisanya, memberikan satu tebasan pada punggungnya. Dia akan mati. Semua orang berpikir bahwa kepala Lao akan terputus saat melihat satu kultivator yang ada di belakangnya tidak lagi mengincar punggung, namun lehernya. Buk, semua orang terkejut, karena saat itu Liu Chong dan Chong Wei yang beberapa saat yang lalu masih terlihat duduk, kini sudah berada di sana menghentikan itu, dengan memberikan pukulan keras dan serentak pada pria itu. Dan sepertinya, karena sengaja membiarkan satu lawannya di belakang, Lao sudah mengetahui bahwa keduanya akan segera melakukan hal itu. Uye. Si kultivator itu tidak sempat berkata karena Chong Wei dan Liu Chong langsung mendekati dirinya. Jika kami mati, setidaknya kau harus ikut. Berengsek, seru Chong Wei, yang berjalan terlatih mendekati pria itu. Kemana kau melihat?
Kultivator itu terkejut karena saat itu, Liu Chong juga sudah berada di sampingnya. Buk, buk, dua orang yang tadi hampir saja saling membunuh itu, kini bekerja sama untuk melawan satu kultivator di depan mereka. Liu Chong, sepertinya ini akan kita teruskan di neraka, ucap Chong Wei, dengan nada bercanda. Ya, setidaknya bawa satu bedebah ini sebagai tumbalnya, balas Liu Chong. Nafas penonton di tribun tertahan karena Liu Chong dan Chong Wei sama sekali tidak memberi lawan mereka kesempatan. Seperti sesetanan, keduanya terus memberikan serangan. Semua itu terus berlangsung hingga lawan mereka mulai kehilangan keseimbangan. Namun, detik berikutnya keduanya berhenti. Tidak perlu menanyakan apa yang sedang terjadi. Tapi, mereka tahu apa yang akan terjadi. Liu Chong dan Chong Wei sedang sama-sama memusatkan seluruh tenaga dalam mereka yang tersisa untuk melepaskan serangan terakhir untuk lawan keduanya. Matilah, aku, ucap pria itu, begitu melihat Liu Chong dan Chong Wei datang bersamaan. Tinju, besi, tinju, besi, sus, duar, teriak mereka serentak saat pukulan keduanya mendarat tepat di wajah kultivator itu yang menyebabkan tengkoraknya meledak. Bruk. Bruk, Liu Chong dan Chong Wei sempat melihat tubuh lawan yang sudah tidak memiliki kepala itu tumbang, sebelum keduanya kehilangan kesadaran dan ikut ambruk ke bawah. Apa keduanya juga mati? Lao dan dua lawannya tampak tidak memperdulikan apa yang baru saja terjadi itu. Kematian bukanlah hal baru bagi ketiganya untuk dilihat. Memasuki gelanggang, meski berniat jahat, Sung Kang dan rekannya juga sudah tahu resiko apa yang sedang mereka pertaruhkan. Langkah, bumi, duar, jeder. Sung Kang menahan tendangan Lao dengan kakinya. Namun, perbedaan kekuatan fisik keduanya ditambah kecepatan biksu itu mampu membuat dirinya terdorong ke samping cukup jauh. Serit, sayang sekali. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh satu lawannya yang lain untuk menambah luka pada lengan biksu itu. Hehe, seperti kau sudah sedikit. Buk, 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 buk. Satu pukulan dan 3 kali sapuan tendangan memutar, langsung dilayangkan Lao, sebagai tanggapan dari apa yang belum sempat diselesaikan lawannya itu. Sial, sampai kapan kau bisa mempertahankan kecepatanmu itu, biksu brengsek, umpatnya kesal. Jangan melawannya pakai mulutmu, gunakanlah seluruh jurusmu, seru Sung Kang, mengingatkan. Lao kembali memusatkan pikirannya untuk melawan keduanya, karena saat itu juga pedang milik Sung Kang sudah kembali terarah berniat menebasnya. Luar biasa, para penonton yang menyaksikan itu tidak bisa untuk tidak takjub dengan apa yang bisa Lao lakukan, meski di tubuhnya sudah terdapat beberapa luka dari sayatan pedang. Dalam kecepatan tinggi, darah yang terus mengalir dari luka-luka yang dimilikinya terpercik ke segala arah. Sial, apa kita akan kalah? Biksu itu benar-benar mengerikan. Penonton kembali cemas, karena Lao sama sekali tidak terpengaruh dengan racun yang dia dapat dari tebasan pedang milik Sung Kang. Sebenarnya, tidak pedang Sung Kang saja yang beracun. Namun, ketiganya memiliki racun di pedang mereka masing-masing. Gelanggang itu sudah berubah warna. Pertarungan ke-6 orang itu benar-benar dipenuhi darah. Di tempat Liu Chong dan Chong Wei terkapar, darah terus mengalir dari tubuh mereka. Sedangkan lawan mereka yang tidak bernyawa tidak jauh dari sana, berkontribusi paling banyak dalam mengubah warna lantai gelanggang itu, yang kini berubah menjadi begitu menakutkan. Sial! Di mana prajurit-prajurit itu, aku akan mempertaruhkan semua sisa milikku pada biksu itu, untuk mengembalikan apa yang sepertinya akan hilang. Ya, aku juga. Hei, apa taruhannya masih dibuka? Melihat bagaimana Lao terus menerima luka, namun tidak menyurutkan kecepatannya, membuat para penonton yang bertaruh benar-benar sudah merasakan kecemasan mereka. Apalagi, Lao terus-menerus memberi kedua lawannya pukulan demi pukulan. Sial, cepatlah kemari. Beberapa prajurit yang membawa kotak taruhan datang pada setiap orang yang memanggil. Apa taruhannya masih dibuka? Tentu saja,
Jawab prajurit itu pada salah satu penonton yang terlihat kaya, namun sudah memiliki wajah yang begitu cemas. Wajahnya sedikit lega saat mendengarnya. Tidak hanya dirinya saja yang begitu. Hampir seluruhnya merasakan hal yang sama. Beruntung ini adalah taruhan pada sebuah pertarungan. Karena hasil terakhirlah yang menjadi penentunya. Sepertinya apa yang terjadi pada pertarungan Mao Zedong dengan Yan Hui sebelumnya, semua mengira Yan Hui lah yang akan keluar sebagai pemenang. Namun, detik terakhir dari pertarungan tersebut, dengan satu tangan terputus, Mao Zedong berhasil menancapkan sisa pedangnya yang telah patah pada tengkorak lawan, lalu keluar sebagai pemenang. Bahkan, mendapatkan seluruh milik lawannya. Aku ingin kertas berwarna. Saat para penonton itu ingin memasang taruhannya pada Lao, beberapa orang berseru. Lihat, biksu itu melambat. Sontak hal tersebut membuat semua orang yang tadi panik, menoleh dan melihatnya. Sesuatu yang sejak tadi mereka tunggu-tunggu, akhirnya benar-benar terjadi. Lao terlihat semakin lambat, karena saat itu gerakannya sudah mulai terlihat, bahkan bagi kultivator ranah bumi sekalipun. Tuan, apa kau masih ingin bertaruh? Mungkin ini akan menjadi terakhir kali sebelum ditutup, tanya prajurit itu, pada beberapa orang yang sudah terlihat bimbang dengan keputusan yang sebelumnya. Hei, aku menambah taruhanku pada aliran hitam, seru seseorang, dan beberapa orang lain mulai mengikuti. Sial, baiklah, aku akan menghabiskan semua. Ini, beri aku kertas merah. Melihat Lao melambat, mereka semua menambah taruhan untuk kesempatan memenangkan lebih banyak. Xiaoran melihat Lao mulai terseok-seok, walaupun masih mampu menghindari saat dua lawannya yang mencoba memberikan tebasan pada bagian-bagian vitalnya. Guru Lao, gumam Xiaoran. Pemuda itu masih ingat dengan apa yang dikatakan Lao pada dirinya sebelum biksu itu memutuskan untuk masuk ke gelanggang. Karena kejadiannya begitu cepat, Xiaoran tidak sempat mempertimbangkan hal lain. Saat Lao memintanya agar tetap di tempat ini. Apapun yang terjadi, anak muda, bagaimana denganmu? Apa kau ingin membalikkan taruhan? Kau masih memiliki kesempatan agar seluruh uangmu tidak hilang. Tanya seseorang yang tadi memancing dirinya untuk bertaruh. Xiaoran memperhatikan seluruh orang yang ada di sana, dan satu prajurit yang terlihat menunggu keputusannya. Lihat, biksu itu. Dia sudah lelah. Sebentar lagi, semua akan selesai. Kau tidak memiliki kesempatan lagi. Saat itu, Xiaoran menoleh pada tiga orang yang sedang bertarung. Memang, Lao sudah tidak terlihat mendominasi seperti beberapa saat yang lalu. Sudahlah, dan dengarkan aku. Sebagai orang yang lebih berpengalaman dalam bertaruh, dengarkan nasihatku. Kau hanya perlu bertaruh 1/5 dari seluruh emas yang tadi kau berikan. Jadi, belum sempat orang itu menyelesaikan kata-katanya, Xiaoran langsung memotong dan bertanya pada prajurit itu. Apa ada batasan pada taruhannya? Semua orang langsung terdiam saat pemuda itu bertanya. Namun, tak berapa lama, orang yang tadi kembali bicara. Tuan muda, apa kau tidak memiliki apa-apa lagi? Setidaknya, kau harus memiliki 1 koin emas untuk. Lagi-lagi kata-katanya terpotong karena Xiaoran kembali bersuara. Aku bertanya, berapa nilai paling tinggi yang bisa diterima dalam taruhan ini? Tegasnya, mata semua orang melebar saat mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Tidak ada batasan. Kau bisa bertaruh sebanyak yang kau. Baiklah. Berikan aku kertas biru. Xiaoran langsung mencatatkan angka di atas kertas berikut namanya, yang membuat mulut semua orang ternganga. Tuan muda, kau tidak bisa menulis jumlah seenaknya, kau harus bisa membayar. Serit, street, uye. Buk, lagi, ucapan orang itu terpotong, namun bukan Xiaoran yang memotongnya. Akan tetapi suara dua tebasan kuat serta teriakan Lao sebelum akhirnya sungkang menendang biksu itu, hingga terpental jauh. Sempat terjadi keheningan di tempat itu, saat menyadari apa yang baru saja terjadi. Namun beberapa saat setelahnya,
suara orang-orang bersorak langsung bergemuruh. Wus, swus. Lao yang sejak kemunculannya pada pertarungan itu, begitu terlihat perkasa, akhirnya terpental dan rubuh juga. Semua orang terlihat begitu senang melihatnya. Karena, dua lawannya masih berdiri walaupun wajah mereka sudah lelah. Prajurit yang menerima kertas yang baru saja diberikan Xiaoran, menggunakan kesempatan itu untuk langsung membubuhi stempel kekaisaran di atasnya. Sambil tersenyum, prajurit itu kembali menyerahnya pada Xiaoran. Tuan muda, ini. Menyadari itu, beberapa orang yang tadi bersorak-sorai seolah sedang merayakan kemenangan, menambah kuat suara tawanya. Saat melihat jumlah yang ada di atas kertas berwarna biru yang ditulis Xiaoran dengan angka yang membuat mereka ternganga tadi. Anak muda, habislah kau. Kertas itu sudah distempel, jika kau tidak mampu membayarnya, kaisar sendiri yang akan menjatuhkan hukuman padamu. Hahaha. Mereka semua serentak menertawakan pemuda itu. Bahkan, prajurit yang dengan gerak cepat memberikan stempel pada kertas tersebut, juga tidak bisa menahan tawanya. Saat itu, Xiaoran menganggukkan kepalanya, dan balas berkata, "Tidak masalah. Tapi, bagaimana jika aku yang menang, bukankah ini akan menjadi 5 kali lipat?" Ucap Xiaoran sambil menunjukkan dua kertas di tangannya. Jumlah taruhan itu memang akan menjadi sangat luar biasa besar, namun mereka merasa hal itu tidak akan terjadi. Saat itu, mereka semua ingin kembali mentertawakan pemuda tersebut. Akan tetapi, seluruh tribun tiba-tiba saja kembali menjadi hening. Saat itu, tubuh Lao yang tergeletak itu tiba-tiba saja terlihat mengeluarkan aura yang terlihat seperti uap panas. Tidak tahu apa yang membuatnya seperti itu, namun saat melihat dua orang lawannya mematung, semua orang tahu itu bukan pertanda baik. "Guru Lao, aku tahu, tidak hanya itu Kang kau punya," seru Xiaoran, sambil sedikit tersenyum saat melihat apa yang terjadi pada tubuh guru dari Hongli dan Jiang. Dua biksu muda, temannya itu. Hanya ada satu suara saja saat itu yang terdengar. Meski tidak begitu kuat, tapi setiap kata yang terlontar dari teriakan tersebut terasa begitu jelas. Meski tubuhnya terkapar, Lao bisa mendengar teriakan Xiaoran itu. Saat itu, sebuah senyum langsung tersungging di bibirnya. "Raner, aku tidak tahu siapa sebenarnya dirimu. Tapi, kau benar, memang tidak ini saja yang aku punya," ucap Lao, saat itu juga. Setelah bergumam seperti itu, mata Lao yang tadi tertutup, kini terbuka. Tak lama, biksu itu kembali berdiri, dan berteriak sangat lantang. "Raner, apa kau bertaruh untukku?" Semua orang yang mendengarnya, seperti sedang terhipnotis dan langsung menoleh pada Xiaoran, yang terlihat ingin kembali berteriak. "Tentu saja. Jadi, habisi saja kedua orang itu dan sisanya, serahkan padaku," seru Xiaoran, membalasnya. Akhir pertandingan terbuka demi apapun. Sung Kang setidaknya sudah 3 kali berhadapan melawan Lao sebelumnya. Meski hal itu sudah lama berlalu, akan tetapi melihat bagaimana Lao saat ini, biksu itu benar-benar terlihat sudah jauh berbeda. Dengan tubuh bersimbah darah, Lao menatap keduanya. Seluruh kultivator yang ada di tribun, yang sebelumnya juga mengenal Lao, juga sama terkejutnya dengan apa yang dialami Sung Kang saat ini. Bedanya, mereka bersyukur bahwa saat ini bukan merekalah yang berdiri berhadap-hadapan dengan kultivator tingkat tinggi dari kuil 5 jari, yang bergelar biksu gila itu. Ini benar-benar gila, bagaimana dia masih tetap mampu berdiri, dengan luka seperti itu dan, tentu saja semua orang yang mengetahuinya, akan merasa terkejut, karena Sung Kang, bukanlah ahli racun biasa. Kultivator itu mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari seni membunuh dengan racun sebagai senjata utamanya. Pada generasinya, Sung Kang dianggap sebagai salah satu jenius, karena mampu mengasah banyak hal dalam waktu bersamaan dan tumbuh berkembang dengan hal tersebut. Mungkin Sung Kang adalah kultivator jenius, tapi kalian tentu tidak lupa, Lao itu gila, seru beberapa orang bersamaan. Apa yang mereka katakan, bukan tanpa alasan. Mereka hidup hampir segenerasi. Saat masih sangat-sangat muda, nama Lao bahkan tidak pernah terdengar.
Bahkan, jika nama-nama jenius muda diurut sampai 100 atau bahkan 500 sekalipun, nama Lau sama sekali tidak ada dalam daftar tersebut. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.